Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rianti. Saya mahasiswa baru Politeknik Negeri Medan tahun 2020. Saya mengambil jurusan Administrasi Niaga Program Studi D4 Manajemen Bisnis. Saat ini saya duduk di kelas MB1B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi pengantar ilmu ekonomi, yaitu ada 3 poin, yaitu pertama, cara menghitung indeks harga konsumen atau IHK, yang kedua itu cara menghitung laju inflasi, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengatasi inflasi. Nah, materi-materi ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Syaputra Sitepu yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi ini. Oke, kita lanjut di video berikutnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu cara menghitung indeks harga konsumen. Apa sih itu indeks harga konsumen? Indeks harga konsumen adalah ukuran dari keseluruhan biaya barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen khas. Nah, perlu diketahui bahwa jika indeks harga konsumen mengalami kenaikan, maka para keluarga khas atau konsumen khas harus mengeluarkan lebih banyak atau lebih besar uang untuk mempertahankan standar hidup yang sama. Nah, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menghitung indeks harga konsumen. Ada 4 langkah. Nah, yang pertama kita menentukan barang dan harga. Nah, ini yang paling penting yang diperhatikan oleh konsumen khas. Yang kedua yaitu temukan harga dari masing-masing barang dan jasa di keranjang untuk setiap titik waktunya. Tiga yaitu gunakan data tentang harga untuk menghitung biaya sekeranjang barang dan jasa pada waktu yang berbeda. Nah, yang keempat, pilih tahun dasar dan hitung indeks. Nah, di bagian keempat ini ada 3 poin. Poin pertama yaitu menunjuk 1 tahun sebagai tahun dasar dan menjadikannya patokan di mana tahun-tahun lain dibandingkan. Nah, yang kedua, hitung harga indeks dengan membagikan harga keranjang dalam 1 tahun dengan harga di tahun dasar dan kemudian dikalikan dengan 100. Nah, yang terakhir atau yang ketiga dari bagian keempat ini adalah menghitung harga atau tingkat inflasi. Tingkat inflasi adalah persentase perubahan harga dalam indeks dari periode-periode sebelumnya. Nah, itulah 4 hal yang harus diketahui dalam menghitung indeks harga konsumen. Nah, saya akan memberikan contoh cara menghitung indeks harga konsumen. Oke, langkah pertama yaitu survei konsumen untuk menentukan keranjang barang. Nah, di sini saya membuat 5 ayam goreng dan 4 nasi goreng atau fried chicken dan fried rice. Nah, langkah kedua yaitu temukan harga setiap barang di setiap tahunnya. Saya membuat tahun 2013, 2014, dan 2015, di mana pada tahun 2013 harga ayam goreng atau fried chicken $2 dan harga nasi goreng atau fried rice $3. Nah, pada tahun 2014 harga ayam goreng $3 dan harga nasi goreng $4. Dan pada tahun 2015 harga ayam goreng $4 dan harga nasi goreng $5. Nah, langkah ketiga yaitu hitung biaya keranjang barang di setiap tahun. Nah, pada tahun 2013 harga ayam goreng $2 dikali keranjangnya. Keranjang ayam goreng 5 berarti 2 dikali 5. Ditambah harga nasi goreng $3 dikali isi keranjang nasi goreng 4 sama dengan $22. Nah, pada tahun 2014 harga ayam goreng naik menjadi $3 dikali isi keranjang ayam goreng tadi yaitu 5. Ditambah harga nasi goreng juga mengalami kenaikan yaitu 4. Ditambah isi keranjang nasi goreng 4. Hasilnya sama dengan $31.
Nah, pada tahun 2015, ayam goreng juga mengalami kenaikan, yaitu 4 dolar, dikali isi keranjangnya yaitu 5. Ditambah harga nasi goreng yang mengalami kenaikan juga, yaitu 5, dikali isi keranjangnya 4, yaitu sama dengan hasil daripada tahun 2015, yaitu 40 dolar. Nah, langkah keempat yaitu pilih tahun sebagai tahun dasar. Nah, tahun dasar di sini yaitu tahun 2013. Kemudian, hitung indeks harga konsumen di setiap tahun. Nah, pada tahun 2013 tadi kan kita sudah dapat yaitu 22 dolar. Artinya 22 dolar dibagi 22 dolar dikali 100 hasilnya 100 dolar. Sedangkan pada tahun 2014 kita tadi mendapat 31 dolar. Artinya 31 dolar dibagi 22 dolar dikali 100 dan mendapatkan hasil 140,90 dolar. Dan pada tahun 2015 kita mendapatkan hasil 40 dolar. Baru kita bagi 22 dolar karena itu merupakan tahun dasar yang kita dapat pada tahun 2013 dikali 100 hasilnya 181,81 dolar. Nah, kita lanjut ke langkah kelima yaitu langkah terakhir di mana kita menggunakan indeks harga konsumen untuk menghitung tingkat inflasi dari tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2014 kita mendapatkan hasil 140,90 dikurang hasil daripada tahun 2013 yaitu 100 dibagi hasil pada tahun 2013 yaitu dibagi 100 baru kita kali 100 dan hasilnya 40,9%. Nah, pada tahun 2015 kita mendapatkan hasil 181,81 dikurangkan hasil pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014. Hasil pada tahun 2014 yaitu 140,90 dibagi juga pada hasil tahun 2014 yaitu 140,90 baru kita kalikan 100 dan hasilnya yaitu 29%. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu cara menghitung laju inflasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian apa sih itu laju inflasi. Nah, laju inflasi itu adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode ataupun dari tahun ke tahun. Nah, adapun rumus yang digunakan dalam mencari laju inflasi yaitu tingkat inflasi tahun sama dengan indeks harga konsumen 2 dikurang indeks harga konsumen pertama dibagi indeks harga konsumen pertama baru dikali 100. Nah, saya akan memberikan contohnya. Nah, di sini saya menghitung laju inflasi menggunakan indeks harga konsumen. Nah, di sini diketahui bahwa kita menghitung harga minyak lampu pada tahun 2008 antara sampai 2018. Nah, pada tahun 2008 harga minyak lampu Rp 3.000 per liter. Nah, pada tahun 2018 harga minyak lampu naik menjadi 8.000 per liter. Nah, hitunglah laju inflasi yang terjadi di sini. Nah, kita menggunakan rumus tadi, di mana indeks harga konsumen 2 dikurang indeks harga konsumen pertama, dibagi indeks harga konsumen pertama dikali 100. Nah, indeks harga konsumen 2 yaitu pada tahun sekarang. Tahun kedua yaitu tahun 2018 yaitu 8.000 dikurang indeks harga konsumen pertama yaitu pada tahun awal tahun 2008 yaitu 3.000 dibagi indeks harga konsumen pertama yaitu 3.000 kan dikali 100. Nah, hasilnya yaitu 166,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minyak lampu mengalami inflasi sebesar 166,7% dari tahun 2008 hingga tahun 2018. Secara rata-rata, minyak lampu mengalami inflasi 16,7% per tahun. Sehingga minyak lampu mengalami inflasi sedang karena dalam kurun waktu 10 tahun, inflasi yang naik yaitu di atas 10%. Oke, sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana cara mengatasi inflasi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu inflasi. Nah, inflasi adalah kondisi di mana terjadi kenaikan barang atau jasa dalam suatu negara seiring dengan waktu, di mana kemampuan kita membeli barang akan menurun.
Ketika semula kita membeli barang seharga 5.000 contoh. Nah, belum tentu kita mendapatkan harga 5.000 untuk membeli barang tersebut pada tahun berikutnya. Nah, setelah pengertian inflasi tadi, saya juga akan menjelaskan jenis-jenis inflasi. Nah, jenis-jenis inflasi ada 4, yaitu inflasi ringan, sedang, tinggi, dan hiperinflasi. Di mana inflasi ringan yaitu kenaikan harga yang masih di bawah 10% per tahunnya. Sedangkan inflasi sedang yaitu kenaikan harga barang hingga 30% per tahunnya. Sedangkan inflasi tinggi yaitu kenaikan harga barang berkisar 30% sampai 100% per tahunnya. Nah, yang terakhir yaitu hiperinflasi, di mana kenaikan barang di atas 100% per tahunnya. Nah, dalam situasi hiperinflasi ini, terkadang kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal tidak memberikan dampak signifikan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu bagaimana cara mengatasi inflasi. Ada 3 cara untuk mengatasi inflasi, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Saya akan menjelaskan masing-masing kebijakan tersebut. Saya akan menjelaskan kebijakan pertama, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang moneter atau keuangan, yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter atau keuangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kebijakan moneter meliputi beberapa hal. Kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto untuk mengatasi inflasi, dan kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, di sini kita bisa melihat penjelasan dari bagian-bagian kebijakan moneter. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan fiskal. Apa sih itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan atau langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, kebijakan fiskal ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Ada beberapa bagian dari kebijakan fiskal ini, di antaranya 1. Menghemat pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan tarif pajak untuk menekan inflasi. Nah, penjelasan dari bagian kebijakan fiskal bisa kita lihat di sini. Nah, yang terakhir yaitu kebijakan lainnya. Kebijakan lainnya yaitu kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengatasi inflasi. Kebijakan lainnya meliputi pertama, yaitu meningkatkan produksi atau menambah jumlah barang di suatu pasar. Nah, yang kedua yaitu menetapkan harga maksimum untuk jenis-jenis barang. Demikian video penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada terjadi kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi maupun pengucapan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.